Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Uji. Ya, di video kali ini gua nggak lagi review motor, tapi gua akan unboxing sebuah paket. Jadi kebetulan Uji gua beli paket head unit TV mobil double din universal MP5 DHD 4300 bodi panjang sama dua soket Toyota atau Daihatsu kuping Innova Eco kuping Toyota untuk kuping Toyota. Di gua beli dari salah satu toko online di Tokopedia. Nanti untuk info produknya akan gua taruh di deskripsi. Yuk, sekarang kita waktunya unboxing atau kita buka. Kita lihat gimana bentuk aslinya. Udah kelihatan DHD 7 in multimedia screen, DHD 4300. Tinggal kita buka isinya. Nah, ini kupingannya katanya sih, kata penjualnya kalau untuk Daihatsu Sigra harus pakai tambah kupingan biar supaya lebarnya atau apanya itu. Nah, ini soket Toyota soketnya. Jadi katanya kalau untuk Toyota atau Daihatsu, nah untuk ke TV-nya mobil ini perlu soket supaya tidak merusak soket originalnya dari mobilnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Waduh, ini dia, enteng, nggak ada sekilo kayaknya. Wah, full touchscreen kayaknya nih ya, full touchscreen. Nah, ini ada ada USB aux volume. Nah, ini ada remote-nya. Harusnya sih udah dapat baterai nih, tapi biasanya sih udah dapat baterai, tapi kita lihat dulu. Cuman belum disambung. Oh iya benar, baterainya udah ada. Nah, kita coba. Terus dapat apa lagi? Oh, ini dapat kartu garansi dari produk DHD, garansinya. Terus ini dapat apa nih namanya? Oh, mungkin manual booknya atau keterangannya. Iya, keterangannya. Ya, ini keterangannya. Panduan pemasangannya nggak ada. Di sini DHD 7 in full touchscreen multimedia. Terus full tuner with 18 FM, 5 tape, classic, rock, pop, jazz dan flat. USB, SD card sudah, fungsi remote control, mendukung aplikasi kamera mundur. Ya, ada plus remote. Ini udah 10.080 full HD. Jadi bisa buat nonton video, MP3, MP4 dan lain-lainnya. Dan sedangkan untuk standar Sigra itu masih tab-nya manual atau belum touchscreen. Jadi sebenarnya kalau mau beli yang lebih bagus pasti banyak, tapi kita coba yang di HD dulu. Ini yang harganya cukup bersahabat kok, hanya 600 ribuan aja. Linknya nanti gua kasih di di deskripsi. Oke, sekarang udah kita buka paketnya. Paling tinggal kita coba hidupkan. Oh, ini juga ada lengkap nih, di belakang udah ada buat antenanya ada. Terus buat tambahan audio, ada sikringnya. Ini buat speaker tambahan, sikringnya ada. Berarti nah, ini soket standarnya audionya di sini. Nah, ini stok standarnya. Nah, ini buat di standar di bawah. Nah, ini harusnya udah tinggal plug and play di Daihatsu Sigra. Untuk lebih jelasnya nanti kita bongkar dulu
di Daihatsu Sigra. Terus sekalian kita lihat proses pemasangannya. Ini tuh, pembelian di November dia pembelian di November di 2020. Oke, ini juga ada keterangannya untuk satu speaker kanan belakang, untuk nomor 2 nya speaker kanan depan, terus nomor 3 speaker kiri, nomor 4 speaker kiri belakang, speaker kanan belakang, speaker kiri depan. Nah, ada kabel handbrake. Nah, ini pink. Ada kabel handbrake. Nah, ini jadi kalau nggak salah, kalau ini kabel ini nggak disambung, kalau ini nggak disambung, dia disambung atau nggak disambung, dia nggak ada layarnya. Jadi kalau layarnya mau nyala itu harus rem tangan dulu. Jadi ini sebenarnya buat safety kalau TV-nya nyala atau kita lagi nyetel video sambil menyetir, itu tidak disarankan. Tapi nah ini biar nyala terus, pinknya ini kita tempel ke bodi atau masa. Nah, ini kabel steering control 10, nomor 10 buat kabel steering control kalau memang ada saklar-saklar yang ada di setir mobilnya. Antena nomor 11 buat antena. Nah, nomor 12 buat kelistrikannya, si 12 volt merah. Terus yang 14 juga buat aki. Nah, high lah buat. Kalau 16 kabel masanya hitam. Oke. Untuk lebih jelasnya gimana hasilnya, nyala atau enggak, langsung aja kita coba di video berikut. A few moments later. Ini dia Daihatsu Sigra-nya, keluaran 2017. Jadi dia TV modelnya masih standar. Nah, nanti kita ganti dengan DHD yang sudah kita unboxing tadi. Gimana prosesnya, terus apa aja nih yang harus kita lakukan untuk membongkar atau mengeluarkan TV ini. Ayo kita ikutin terus. Oke. Proses yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka untuk mengeluarkan TV head unitnya. Kita harus membuka panel dashboard ini yang memanjang. Jadi ini panelnya itu panel AC. Kita buka, kita tarik sedikit. Nah, jadi bukanya tuh hanya tinggal copot aja. Dia modelnya klip. Nah, jangan lupa jangan main tariknya, kita lihat dulu karena di sini dia ada soket untuk hazard. Jadi untuk yang model warna panel AC-nya ini hanya ditarik aja, jadi tidak perlu pakai obeng. Nah, terus sama juga untuk yang sebelah bagian kanannya. Jadi tidak perlu menggunakan obeng, jadi tidak merusak dashboardnya. Terus setelah itu kita buka baru dashboardnya. Ini juga sama. Kita tarik pelan-pelan aja, hati-hati. Dan setelah keluar kita keluarkan. Keluarkannya ke kanan jadi lebih mudah. Oke, kita simpan lagi. Nah, setelah terlihat tinggal kita buka pakai obeng kembang. Jadi di sini ada bautnya. Pakai kembang biar lebih aman, bautnya kita simpan di tasnya
bungkusnya. Di sini dia ada 4 baut menggunakan obeng kembang. Nah, tinggal kita buka aja. Nah, ini antenanya kita cabut dulu. Setelah nyala semua, aktif, antena juga udah terpasang, soket semua terpasang, sudah terpasang, tinggal apa namanya? Apa sih di dalam audio ini ada apa aja? Di sini ada FM radio, FM, tambah volumenya. Nah, di sini ada menunya. Di menunya di sini ada foto. Oh, tapi nggak ada. Di Secret Explorer juga ada. Di sini ada Bluetooth, aux, setting, musik belum ada disknya, movie juga belum ada disknya. Kita menu setting. Di sini setting ada bahasanya kayaknya di sini wah nggak ada bahasa Indonesia nih. Dipilih Inggris saja. Nah, terus ada audio setting, ada bass, ada treble, ada use load off atau load on. Nah, di suaranya lebih keras. Ini ada center tengahnya, terus ada radio area, itu kurang tahu juga. Ini ada time, waktunya, untuk tahunnya kita bikin 2020, bulannya bulan November bulan 11. Nah, tanggalnya ini tanggal 15, jamnya sekitar jam 12. Jam 12 lewat 6 menit. Nah, kita bikin setting 24 jam. Oke, di sini ada penutup juga nih, ada apa? Oh, ini perjalanan setting udah ada semua. Steering. Oh, ini general. Ini ada outputnya, parkingnya off, screen setting, brake bubble segala macam. Di sini ada steer. Nah, steernya karena emang ini nggak ada jadi nggak. Oke. Sekarang kita matikan lagi. Nah, tinggal kita pasin bracket-bracket. Ini biar lebih gampang, lebih mudah. Antena kita cabut dulu. Nah, di sini ada bracket yang standar bawaan Sigra. Ini yang tambahannya. Nah, ini tinggal kita setting aja. Ini kebalik, ini di sini. Di sini berarti ini kita pasang bautnya pakai baut kelapa. Bautnya juga pas banget ini. Di pemasangannya cukup mudah. Kalau memang mau coba bisa pasang sendiri, tapi kalau memang nggak yakin ya lebih baik ke yang ahlinya. Kita pasang di tukang yang biasa memang pasang audio. Tapi kalau memang berani coba ya kayak saya, kita coba pasang.
pasang, tinggal yang sebelah kirinya sama juga kepingannya yang tambahan yang kita beli di toko online nya, sama di bracket standar bawaan sisi gear. Nah, tadi bautnya sebenarnya kalau bawaan standarnya pendek, jadi kita ganti sama baut yang lebih panjang, ukurannya pakai baut M5. Ini buat ditaruh di belakangnya, ini sepeda yang ini. Nah, urutan pemasangannya adalah kebalikan dari yang kita bongkar tadi. Jadi ini bautnya kita pasang lagi semuanya. Di sini ada 4. Jadi pastikan sebelum kita baut ini kita tutup semuanya, kita pastikan semuanya berfungsi dengan normal. Jadi jangan sampai setelah kita pasang nanti ada yang tertinggal, soket colokan atau segala macam. Jadi kita pastikan dulu, jadi biar nanti tidak 2 kali bongkar. Ini udah nyala. Oke, setelah kita pastikan TV-nya berfungsi dengan baik, nah baru kita lakukan pemasangan kembali. Jadi urutan pemasangannya adalah kebalikan dari waktu kita membongkar. Jadi waktu kita urutan pertama nyopotnya panel putih, nah panel hitam ini belakangan. Nah sekarang kebalikannya, jadi panel hitam duluan yang kita pasang. Jadi pastikan dulu kalau udah berfungsi semuanya normal, baru kita pasangan. Jadi pemasangannya pun nggak terlalu ribet, jadi ya asal kita tahu urutannya aja. Nah, ini modelnya clean semua, jadi tinggal kita mantapkan aja. Terus tinggal kita pasang panel yang putihnya. Nah, pastikan juga untuk pemasangan dari si lampu hadap. Nah, sebelumnya kita coba dulu. Nah, dia berfungsi. Oke, jadi tinggal kita pasang kembali. Kabelnya pastikan biasanya nggak kejepit, tidak terjepit. Nah, jadi masangnya pun udah nggak klep gitu. Jadi rapi. Tinggal untuk yang panel AC yang sebelah kanan. Oke, sudah terpasang
dengan rapi. Nah, kupingannya yang tadi kalau kita nggak beli kupingannya mungkin ini akan terlihat kopong. Nah, jadi fungsi kupingan itu adalah untuk menutupi si kekosongan dari audio double din yang di HD ini, karena untuk punya Siga dia lebih lebar. Jadi, nah, sekarang udah terlihat kan tampilan standar dengan setelah pakai yang model touchscreen. Jadi tampilannya lebih enak aja dilihat. Jadi terkesan mobil-mobil yang baru udah touchscreen nanti. Nah, nanti next berikutnya mungkin bisa kita pasang kamera mundur atau lainnya. Nah, untuk remote-nya kita coba apakah dia fungsi. Nah, remote-nya juga fungsi, kita on off bisa dari sini. Nah, cuman biasanya jarang gua pakai remote-nya karena lebih enak langsung gitu. Kecuali buat pengemudi yang di belakang, nanti remote-nya kita taruh dibuat pengemudi yang belakang. Nah, untuk videonya gua ada kamera GoPro. Waktu sering buat video di motornya. Di sini apakah bisa kebaca? Berarti kita ambil menu rumah, home. Nah, videonya langsung play ternyata. Ini waktu gue bikin video main apa namanya mini bike. Jadi nanti tinggal download film atau musik YouTube segala macam, tinggal kita tes, kita setel di sini. Bikin videonya di sini. Jadi sambil nyetir bisa sambil mendengarkan audio ya, atau lagu-lagu pilihan yang kita suka, yaitu film-film. Tapi baiknya sih kalau pas lagi istirahat. Jadi biar supaya penumpangnya terhibur. Dan ini aja yang bisa gue jelasin dari proses dari unboxing sampai proses bongkar hingga pemasangan. Makasih udah nonton channel gue. Pantengin terus channel Oji Custom untuk update-update video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel biar supaya makin berkembang dan makin update video tentang bisa jadi apalah yang pokoknya yang bermanfaat buat kalian. Thank you bro.